Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman semuanya, ini merupakan video pertama saya yang akan dilanjutkan dengan beberapa video berikutnya insya Allah yang akan fokus membahas tentang TOEFL ITP. Ya, semoga video sederhana ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri sebelum mengambil tes TOEFL ITP. Baik teman-teman semuanya, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Mujab, you can call me Mujab. And I'm here to learn TOEFL ITP with you. You can reach me out here in YouTube and also at Instagram in my account at the future IEP. Alright, because this is our first video, so let us get to know first what TOEFL ITP is. Jadi TOEFL ITP stands for the Test of English as Foreign Language, which is designed to assess students' proficiency in 3 different skills, namely listening comprehension, structure and written expression, and also reading comprehension. Jadi TOEFL ITP ini ditujukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa atau kemampuan test takers dalam mendengarkan, kemampuan untuk menganalisa written text atau struktur dalam bahasa Inggris, dan juga kemampuan dalam memahami bacaan atau teks berbahasa Inggris. Ketika kita mengambil tes TOEFL, yang pertama kali kita hadapi adalah listening. Di dalam listening kita akan mendapatkan 3 sesi. Yang pertama adalah short conversation, yaitu percakapan pendek antara laki-laki dan perempuan, dan setelahnya disebutkan sebuah pertanyaan tentang conversation tersebut. Jumlah dari short conversation ini adalah 50% dari keseluruhan listening di TOEFL, sehingga teman-teman bisa memaksimalkan di sini. Sesi yang kedua adalah long conversation, yaitu percakapan antara 2 orang, laki-laki perempuan, dengan topik sekitar kampus, budaya Amerika, dan lain sebagainya, dengan durasi yang lebih lama, yaitu sekitar 3 menit. Dan setelahnya kita akan mendapatkan sekitar 5 soal. Dan kita tidak bisa mendengarkan kembali audio atau percakapan tersebut. Sehingga kita perlu benar-benar mencermati apa yang disampaikan, informasi-informasi detail yang ada di dalam conversation tersebut. Dan yang ketiga adalah long talk, yaitu pembicaraan dari satu orang tentang topik biasanya seputar mata kuliah, yaitu seperti dosen menyampaikan sebuah materi, dan tugas kita adalah menangkap informasi yang disampaikan oleh pembicara tersebut, dan setelahnya kita harus menjawab sekitar 5-8 pertanyaan. Oke teman-teman, ini adalah satu contoh dari short conversation atau 25 soal pertama yang akan teman-teman dapatkan ketika mengambil tes TOEFL. Jadi sebelum mendengarkan audio, silakan teman-teman baca terlebih dahulu lalu dengarkan. That exam was just awful. Oh, it could have been worse. Oke, tadi pertanyaannya adalah what does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh si perempuan? Si perempuan tadi bilang it could have been worse. Seharusnya itu atau soalnya atau examnya bisa lebih sulit lagi, atau soalnya bisa lebih jelek lagi karena tadi tidak terlalu sulit. So the answer is D, it wasn't that hard. Ujiannya tidak sesulit itu kok. Baik teman-teman, ini adalah part B dari TOEFL listening, yaitu long conversation. Teman-teman akan mendengarkan percakapan antara laki-laki dan perempuan dengan durasi sekitar 2-3 menit, dan teman-teman akan mendapatkan sekitar 5 pertanyaan setelahnya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya mencantumkan 3 soal saja. Sebelum mendengarkan ke audio, silakan teman-teman membaca terlebih dahulu beberapa pilihan ganda di masing-masing nomor, agar kita bisa fokus pada beberapa informasi spesifik yang akan kita cari.
Contohnya nomor 31, yaitu she is a senior. Yang kedua B, she is a junior. C, she is a transfer student. Apakah D, she is a graduate student? Nah, berarti di sini dari permulaan pilihannya semuanya adalah she, maka tentu saja kita akan fokus pada siapakah si perempuan tersebut. Apakah dia senior student, ataukah dia junior, ataukah dia transfer student, ataukah dia graduate student atau mahasiswa pasca sarjana. Nomor 32 di situ ada 4 opsi. Yang pertama adalah how to transfer a junior college. Yang B, how to find his way around campus. Yang C, what courses are required for a literature major. Yang D, who won the campus election. Jadi 4 pilihan tersebut semuanya adalah tentang apa yang akan dibahas oleh di dalam conversation tersebut. Dan yang ke-33 ada 3, 5, 8, dan 10. Tentu saja kita akan fokus pada informasi tentang kuantitas sesuatu, entah kuantitas bulan, entah kuantitas jumlah mata kuliah, entah kuantitas atau jumlah dari hari, dan lain sebagainya. Oke, silakan teman-teman dengarkan terlebih dahulu. Questions 31 through 34. Listen to a conversation on a university campus. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. I'll be graduating next June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for a literature major, you need to take 8 courses, 3 required courses and 5 electives. Number 31. What is the woman's status at the university? Number 32. What does the man want to learn from the woman? Number 33. How many total courses must a student take for a literature major? Alright everyone, tadi adalah listening dari soal nomor 31 sampai nomor 33. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Nomor 31 tadi pertanyaannya sesuai prediksi ya, bahwa siapakah si perempuan itu tadi. Tetapi di pertanyaannya tadi adalah what is the status of the woman. Ya, jadi yang ditanyakan adalah statusnya dari si perempuan tadi. Jadi si perempuan tadi bilang bahwa I am a senior literature major. I'll be graduating next June. Jadi dia akan lulus pada bulan Juni nanti. So the answer is A. Yes, she is a senior. Lalu nomor 32 ditanyakan tadi, what does the man want to learn from the woman? Nah, tadi dijawab bahwa perhaps you can tell me about the courses you got to take ya for literature major. Jadi apa saja mata kuliah yang harus kamu ambil untuk jurusan sastra. So the answer is Charlie. What courses are required for a literature major? Terus nomor 33 tadi tentang jumlah ya. How many courses must a student take for a literature major? Dijawab tadi ada 8. Jadi ada 8. 3 ini yang wajib dan 5 elective. Oke teman-teman, ini adalah contoh dari listening part C, yaitu long talk. Di slide berikutnya, teman-teman akan mendengarkan audio dari seseorang yang berbicara sekitar 2 menit. Dan setelahnya teman-teman akan menjawab sekitar 5 pertanyaan. Namun pada kesempatan kali ini saya cantumkan 2 pertanyaan saja yang sepertinya tidak perlu saya bahas, karena nanti kita akan bahas mendetil pada bagian listening di pertemuan 10 ke atas.
Jadi kalau mau mendengarkan silahkan dilanjutkan, tetapi kalau misalkan mau lanjut ke materi berikutnya silahkan di skip saja. Through 46. Listen to a talk by a university employee. The next stop on our campus tour for new freshmen is the university sports complex. This university has extensive sports facilities and is dedicated to providing maximum student access to these facilities. On the right, you can see the university stadium, which is used for football and soccer, as well as track and field. The gymnasium straight ahead contains the arena that is used for basketball and gymnastics. The gymnasium also includes an up-to-date exercise room with a large variety of the latest equipment. The exercise room is open to any student with valid student ID, not just members of athletic teams. Number 43. Who is probably listening to this talk? Number 44. What is needed to get into the exercise room? Setelah kita menyelesaikan soal listening, selanjutnya kita dihadapkan pada soal structure and written expression. Favorit saya. Ya, kita akan mengerjakan 40 soal yang terdiri dari 15 soal structure dan 25 soal written expression. Soal structure adalah soal satu kalimat yang serumpang dan tugas kita adalah mencari dari ABCD mana yang best completes the sentence. Maka kita harus membaca satu kalimat secara utuh dan mencari ya apa yang dibutuhkan dari kalimat tersebut. Untuk skill-skillnya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Lalu di written expression ada satu soal dengan kalimat yang utuh, akan tetapi ada salah satu dari kata atau kelompok kata yang digarisbawahi oleh ABCD dan tugas kita adalah mencari mana yang error, mana yang tidak sesuai dengan aturan baku dalam bahasa Inggris. Yang skill-skillnya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Setelah kita selesai dari soal structure and written expression yang berdurasi 25 menit, harapannya kita bisa menyelesaikan kurang dari 25 menit sehingga kita bisa melanjutkan ke soal reading comprehension. Di bagian reading kita akan dihadapkan pada 5 passages dan masing-masing passage akan ada sekitar 10 pertanyaan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari reading comprehension test di TOEFL. Ya, untuk skill-skillnya yang kita butuhkan akan kita pelajari pada pertemuan ke-7 sampai pertemuan ke-10. Untuk buku yang saya jadikan pegangan dalam video berikutnya dan seterusnya adalah buku dari Deborah Phillips yang berjudul Longman Complete Course for the TOEFL Test. Jadi teman-teman silahkan kalau ingin memiliki bisa beli di toko-toko yang ori ya, atau bisa juga mencari di internet. Karena regulasi kampus, kita harus memenuhi pertemuan yang hanya 16 kali pertemuan, maka saya ringkas materi TOEFL dari Longman itu ke beberapa pertemuan, yaitu Structure and Written Expression selama 6 kali pertemuan. Setelah itu kita ada review, 1 kali tidak saya hitung pertemuannya. Lalu setelah itu kita lanjut ke Reading Comprehension, ada 5 pertemuan. Lalu saya berikan exercise atau review juga yang tidak terhitung pertemuan. Lalu pada sesi terakhir kita akan belajar Listening Comprehension sebanyak 5 kali pertemuan. Untuk metode pelajaran kita, nanti teman-teman bisa mendengarkan uraian saya di video di YouTube. Setelah itu teman-teman kita akan memiliki sesi tanya jawab selama 1 jam di Zoom dan teman-teman akan saya berikan beberapa tugas yang sudah ditentukan di awal. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke teman-teman, di 2 slide ini teman-teman bisa membaca sendiri beberapa materi yang harus teman-teman kerjakan atau assignments, tugas yang harus dikerjakan setelah materi disampaikan. Dan tugas-tugas ini sudah saya cantumkan di Google Classroom sehingga teman-teman bisa mengerjakan satu persatu.
Deadline-nya adalah sebelum pertemuan berikutnya, ya. Sehingga misalkan pada pertemuan pertama ini bagi kelas yang bermula kelasnya hari Senin, berarti tugas harus diselesaikan paling terakhir hari Minggu. Oke, silakan dibaca sendiri tugas-tugasnya. Okay, everyone, this is the end of our first meeting. See you on the next videos. Semangat belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.